mengayuh itu jangan tanggung-tanggung gitu loh. Supaya ada suatu kepastian hukum, supaya jangan hukum dipermainkan, supaya jangan seenak-enaknya mengkebiri orang lain tanpa ada rasa kemanusiaan. Mereka melaporkan dua hal kalau nggak salah ke Komnas perempuan ya dan anak itu. Yang pertama menyangkut tentang masalah kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual. Ini berarti satu fokusnya adalah ke si Baim. Satu lagi melaporkan tentang masalah dikatakannya itu kejahatan publik. Menurut saya bukan begitu. Kalau lembaga negara yang melakukan itu bukan kejahatan publik, tapi dia penyalahgunaan wewenangnya. Tidak sesuai dengan konstruksi apa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Dahulu kan saya sudah katakan bahwa seketika vonis itu sudah dilakukan, itu aja yang disampaikan bahwa sudah melaksanakan vonis pengadilan sesuai dengan amar putusannya. Tapi ini kan menyangkut hal-hal yang sensitif yang tidak ada tertera di dalam amar putusan. Nah, tentu yang merasa tersakiti ya Paulanya, ya wajar-wajar saja melaporkannya. Ya, itu kira-kira makanya bergulirlah, kalau nggak salah tuh Alfon Kurnia Palma dan timnya datang ke Komnas Perempuan. Tinggal nanti akan diteliti, dianalisis sejauh mana pelanggaran HAM itu. Nah, kalau pelanggarannya nanti dikaji berbau bermuara ke arah pidana, disampaikan kepada pihak kepolisian. Mungkin gitu kira-kira ya. Jadi analisa substansinya belum masuk ke kasus KDRT karena kan tadi juga ada kata KDRT itu. Kalau dikatakan KDRT, lihat substansinya, lihat bukti dan fakta. Itu. Kemudian kejahatan seksual, kita lihat juga kejahatan seksual yang apa. Ini kan harus ada kriteria-kriteria baru dikatakan kejahatan seksual. Contohnya, dia melakukan upaya paksa untuk menyetubuhi orang. Kan sudah berbau seksual nih sekarang. Atau mengobok-obok dan lain sebagainya, alat pada sensitif daripada si perempuan tersebut tidak sesuai dengan akidah atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku hubungan manusia antar manusia gitu. Kejahatan seksual. Kemudian ada upaya paksa atau ruda paksa. Kan itu baru namanya kejahatan seksual. Tapi kalau dilakukan suka sama suka bukan kejahatan seksual namanya. Nah, makanya ada kriteria-kriterianya. Walaupun demikian karena dikatakan itu kejahatan seksual, nanti tinggal pembuktian. Kan bukti-bukti permulaannya, apa-apa kriterianya, kenapa sebutkan dia sebagai kejahatan seksual. Nah, ini kriterianya harus disampaikan nanti. Sehingga bunyinya lah dia menjadi kejahatan seksual. Tapi kalau tidak ada kriteria atau substansinya itu tidak disebutkan kejahatan seksual. Saya juga nggak tahu kriteria rumah tangga itu kan luas itu. Itu kan nggak, hemat saya itu nggak kejahatan rumah tangga yang mana. Ada lagi katakan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi yang mana? Kejahatan ekonomi apakah si Paula? Kan kita lihat juga. Tapi kalau seandainya di dalam kriteria rumah tangga itu mungkin kewajiban dan tanggung jawabnya kurang daripada harapkan, itu bukan kejahatan ekonomi. Ya bisa saya katakan bahwa saya penghasilan saya saat sekarang kayak gini, apa yang ada dalam kehidupan kita itu kita lakukan. Nah, di kejahatan ekonomi apabila bahwa disimpangkan atau dikebiri oleh si Baim, kemudian dia tidak diberikan apapun merupakan hak-hak daripada si Paula, itu baru dikatakan kejahatan ekonomi. Sebenarnya kejahatan ekonomi itu ada kepada negara ya. Kalau dalam rumah tangga bukan kejahatan ekonomi. Jangan terlalu juga lah. Jangan terlalu dipublis terlalu seolah-olah gimana gitu ya. Saya posisi yang benar saya katakan benar. Tapi kalau Paula mengatakan bahwa dia dilakukan seperti kayak gini, harus dibuktikan secara hukum. Tapi dia sudah melaporkan itu sah secara hukum. Dan menurut hemat saya memang itu harus dilakukan oleh Paula. Karena pada faktanya ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak Baim ini yang saya katakan terdahulu tidak manusiawi. Contoh seperti yang dikatakan ya mohon maaf nih ya HIV segala macam. Ini kan nggak manusiawi nih. Tidak pernah berpikir bahwa akibatnya dampaknya kepada anak keturunan saudara-saudaranya dan juga masyarakat. Jatuhlah harkat martabat harga diri pada Paula. Ini saya katakan ini yang perlu diangkat sebenarnya. Kalau dilaporkan secara pidana laporkan saja. Pencemaran nama baiknya, kemudian menyangkut harkat martabatnya yang harus dipulihkan. Menurut saya begitu kira-kira. Ya.
berarti lebih hematnya itu kekerasan ekonomi, bukan kejahatan ekonomi. Karena tadi bilang nggak ada kekerasan ekonomi, nggak ada dalam kriteria hukum itu, nggak ada kekerasan ekonomi. Dan iya tadi pengacara bilang apa? Iya kan pengacaranya yang ngomong. Baim Mengkontrol itu bukan kejahatan ekonomi, bukan kekerasan ekonomi. Makanya saya bilang kalau untuk mengeluarkan suatu tata bahasa itu harus dipikir dulu. Kekerasan ekonomi yang mana, kekerasan yang apa. Mengkontrol sah-sah saja kalau memang sesuai dengan etika prosedurnya. Nah, itu kan kriteria dalam rumah tangga. Nggak ada yang dikatakan tuh kekerasan ekonomi atau kejahatan ekonomi. Nah, tinggal fondsnya yang saya katakan tadi itu, apabila hasil jerih payah daripada Paula ini dikebiri oleh si Baim. Nah, itu dia melakukan kejahatan terhadap si Paula yang bukan merupakan haknya, dia ambil alih. Nah, itu pidana. Tapi kalau kekerasan model apa gitu loh. Jadi kalau mau mengeluarkan bahasa itu harus sesuai dengan konteksnya gitu loh. Ini mengeluarkan konteks itu tapi nggak nyangkut sanksinya gitu loh. Balik lagi ke materi pengacara. Apakah memang sudah tepat? Karena kan ini kan rumor yang beredar itu kan awalnya kan bergaduhnya soal bukti atau fakta keluarnya putusan hakim dengan gugatan perceraian baik umum dengan kata perselingkuhan khusus dan istri yang durhaka. Poinnya kan harus melaporkan ke KY atau ke Dewan Pengawas atau MA sendiri. Kok kenapa ke Komnas Perempuan Anak? Harusnya kan sebelum sidang. Pendapat Abang sendiri gimana? Ini kadang-kadang kan etika tergantung pengacaranya mengarahkan ya. Tergantung pengacara mengarahkannya, fokus selalu pada sidang, tapi dia harus melihat dari berbagai aspek. Maka ke aspek pidana maupun perdata. Kalau memang aspek pidana ini harus kita lakukan apa yang kira-kira dialami, diderita oleh si korban atau yang dilaporkan. Kemudian keluarkanlah dakwaannya, bukan apa ya, bukan tersangkanya, bukan dakwaan. Ya. Itu juga salah sebut juga tadi, saya hanya ikutin aja. Jadi dakwaan dikeluarkan tidak sesuai dengan kriterianya. Saya nggak juga bingung juga durhaka yang mana kira-kira. Dalam kehidupan rumah tangga durhaka yang mana? Saya juga kurang sependapat ini. Tapi yang namanya hidup rumah tangga terjadi pertikaian, perselisihan pendapat sah-sah saja. Di sini memang saya lihat ada muatan tertentu supaya yang namanya Paula ini tersudut, terpojok dengan posisinya yang tidak seharusnya dia alami. Itu yang saya katakan itu tidak manusiawi tadi. Berbagai macam ya tuduhan, persepsi, bahkan kepada si Paula ditujukan. Lucu, saya dengar aja berapa? 68 atau 86? Coba 86, hebat sekali kejahatannya si Paula ini. Akibatnya karena terlalu banyak jadi nggak masuk di akal gitu loh. Menurut saya nggak masuk di akal. Saya nggak membela Paula, enggak. Untuk materi gugatannya? Ya, materi 86 gugatan. Dari segi apa? Jangan-jangan dari mulai jempol sampai rambut tuh ada nanti gugatannya itu. Nggak lucu gitu loh. Saya juga seorang pemerhati, saya juga seorang penyidik. Nggak ada saya lihat dapat bisa tuh terpenuhi itu gugatan sampai sekian banyak. Ini kan kelihatan sekali alasan yang dicari-cari. Menurut hemat saya itu, apalagi dalam dua rumah tangga. Kecuali, kan saya bilang tadi, bahwa kalau tangan ibunya dikhawatirkan dia akan dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Itu pun harus dibuktikan. Dibuktikan dengan ahli psikologi, dibuktikan dengan unsur hukum yang mengikat, dan akan dicek keberadaan komposisi kejiwaan daripada si ibu ini. Baru bisa dikatakan tuh, waktu sementara jangan kita kasih dulu. Takutnya nanti malah celaka atau diajari macam-macam. Lah yang nggak mungkin lah, sebejat-bejatnya ibu nggak mungkin mengajarkan yang nggak baik pada anaknya. Kalau dia normal ya. Nah, jadi menurut hemat saya juga kurang pas. Ya kok diambil, kok hak pengasuhan itu diambil istilahnya secara apa? Secara tidak sehat, secara tidak manusiawi. Kira-kira gitu ya.